Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas PM 2023I. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai instrumen penilaian checklist. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Adirianti Aulia, dengan 3 digit NIM akhir 048. Lalu yang kedua ada Riwelita dengan 3 digit NIM akhir 051. Lalu yang terakhir ada Nasa Akilatu Zahro dengan 3 digit NIM akhir 282. Nah, penilaian checklist itu digunakan saat menilai asesmen non-tes. Nah, penilaian checklist atau daftar cek itu merupakan daftar cocok atau alat penilaian berupa daftar tertulis yang berisi berbagai aspek seperti kriteria kinerja, sikap, maupun keterampilan dari siswa yang akan dicek, dicocokkan, atau diamati oleh guru. Nah, daftar cek itu sangat berguna bagi guru karena dapat memungkinkan guru untuk menilai kriteria tertentu secara sistematis. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan daftar checklist. Nah, yang pertama kita masuk ke kelebihan dulu ya. Yang pertama ada daftar cek dapat digunakan dalam pengamatan terhadap pelaksanaan tugas, kinerja, atau performance test dari siswa. Nah, checklist ini digunakan misalnya untuk guru menilai proses kerja siswa, apakah siswa itu sudah melakukan atau belum, atau sudah mampu melakukan atau belum, seperti itu. Selanjutnya, daftar cek memungkinkan pengumpulan hasil kinerja siswa dalam bentuk yang tidak terlalu terperinci. Karena pada daftar cek itu nilainya hanya satu, yaitu mampu atau tidak, setelah itu sudah melakukan atau tidak, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, mempermudah pencatatan karena urutan kegiatan atau perilaku sudah dibuat terlebih dahulu. Nah, sebelum membuat daftar cek, itu kita harus menentukan apa dulu yang harus dinilai dalam siswa tersebut. Entah itu penilaian dalam sikap, entah itu penilaian dalam pengamatan proses hasil belajar, seperti itu. Yang keempat, dapat dilakukan dalam kelompok siswa dalam waktu bersamaan. Biasanya ada daftar cek, contoh daftar cek itu ada beberapa nama siswa yang eh, dinilai untuk beberapa aspek. Jadi misalnya ada 5 aspek yang harus dinilai. Apakah misal siswa A itu sudah melakukan ini atau belum, seperti itu. Jadi misal aspek A sudah dilakukan, aspek C sudah dilakukan, itu akan diberi tanda checklist karena daftar cek itu biasanya nilainya itu berupa cek, seperti itu. Yang kelima, dapat digunakan pada semua tahap perkembangan. Maksudnya di sini tahap perkembangannya itu bisa pada tahap perkembangan sikap, pengetahuan, dan lain sebagainya. eh, Misal pada sikap itu tuh eh, siswa bisa jujur untuk melakukan kegiatan apa. Jika dalam pengetahuan misalnya itu biasanya itu dalam pengamatan. Misal eh, kalau pengetahuan saya ambil di misalnya bangun datar ya, kayak siswa dapat menyebutkan sisi atau luas bangun datar persegi atau persegi panjang, seperti itu. Nah, jika kelemahan daftar checklist ini adalah yang pertama, catatan tidak lengkap dan rinci. Kapan, di mana, dan bagaimana perilaku itu terjadi. Karena pada checklist ini hanya menilai satu aspek saja, seperti yang saya katakan tadi, cuman dia mampu atau tidak, sudah melakukan atau belum, eh, memumpuni atau belum, baik atau tidak, itu dia hanya dinilai cuman satu nilai saja. Dan kelemahan kedua yaitu data terbatas hanya pada data yang ada dalam daftar cek. Itu balik lagi ke poin satu, eh, dia datanya terbatas. Karena misal siswa A hanya bisa baik dalam aspek A, itu hanya itu saja nilainya. Maka checklist ini bisa dikatakan datanya hanya terbatas dan tidak lengkap dan rinci. Seperti itu. Next.
Oke, adapun tujuan dari daftar cek ini, yang pertama kita mulai dari observasi dulu. Nah, pada bagian observasi ini, guru mengidentifikasi perilaku atau kinerja spesifik dari siswanya. Guru itu seperti merekam perilaku ataupun kemampuan siswanya yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian, yang berikutnya ada mencatat. Di sini guru mencatat apakah suatu keterampilan ataupun sikap tertentu itu terjadi atau tidak dalam satu situasi tertentu. Misalnya pada praktek Pitagoras gitu. Di situ kan membutuhkan kerjasama atau ketelitian. Nah, di situ guru itu memperhatikan dan mencatat apa yang dilakukan siswanya. Kemudian kita masuk ke menilai. Nah, di sini menilai dalam artian tidak hanya guru yang dapat menilai siswanya, tetapi siswa itu juga bisa menilai dirinya sendiri dan teman sekelompoknya. Nah, dalam penilaian diri sendiri, ini siswa melihat apakah dia memahami area di mana yang mereka dia udah unggul atau aspek yang perlu dia tingkatkan. Kemudian, bagaimana siswa itu bisa memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Dan kalau misalnya dia menilai dalam kelompoknya, dia melihat apakah kontribusi setiap anggota itu berdasarkan tanggung jawab mereka, atau setiap anggota itu menyadari perannya masing-masing dan menghargai kontribusi dari anggota lain, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke memantau perkembangan. Nah, di sini daftar cek ini juga bertujuan untuk memantau perkembangan dari siswanya. Nah, contohnya pada daftar cek berikut ini. Nah, di sini kan ada suatu daftar cek atau checklist yang dinilai gurunya pada tanggal 9, pada tanggal 1 bulan 9, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, dan seterusnya. Nah, dari eh, dari pembuatan tanggal-tanggal ini, guru ini akan melihat bagaimana perkembangan dari kegiatan diskusi siswa, bagaimana perkembangan dalam pengerjaan latihannya, dan sebagainya. Oke, yang terakhir, balik ke slide awal, Mbak, mendiagnosa. Nah, di sini guru mendiagnosa kekuatan dan kelemahan tiap siswa. Nah, data dari kelemahan dan kekuatan dari setiap siswa ini akan digunakan guru untuk perencanaan pembelajaran. Ini sesuai dengan kebutuhan maupun gaya belajar siswa itu sendiri. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu metode penilaian checklist. Metode dari penilaian checklist itu kurang lebih sama dengan tujuan yang telah disampaikan tadi, yaitu guru yang pertama akan mengamati. Jadi, guru itu akan mengamati siswa saat mereka melakukan tugas atau aktivitas tertentu. Nah, misalnya, ketika dalam suatu pembelajaran, siswa itu akan mengerjakan tugas di kelas, atau bisa juga dalam kegiatan kelompok itu siswa berpartisipasi dalam diskusi. Nah, di situ guru akan mengamati. Lalu, selama pembelajaran itu, guru akan mempertimbangkan. Nah, guru mempertimbangkan tindakan siswa itu terhadap kriteria aspek yang telah ditetapkan dalam daftar cek. Jadi, setiap aspek itu kan yang di dalam daftar cek menggambarkan kayak keterampilan, sikap, atau tindakan tertentu. Nah, jadi pada tahap itu guru mempertimbangkan apakah siswa tersebut itu tampak mengerti atau tidak dengan konsep yang sedang dikerjakan atau didiskusikan. Lalu, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan guru, guru itu akan menetapkan apakah setiap aspek dalam daftar cek itu dipenuhi oleh siswa atau enggak. Nah, guru itu bakal mencatat pencapaian atau kekurangan terhadap eh, eh, kekurangan siswa terhadap setiap kriteria atau setiap aspek. Nah, kan kalau guru sudah bisa menetapkan, pasti guru itu tahu bahwa siswa itu kurang di sini. Nah, jadi dari kekurangan itu
kedepannya guru itu bisa mengambil langkah apa yang harus guru ambil agar siswa tersebut bisa memenuhi kriteria itu. Nah, jika daftar cek itu digunakan secara berkala, guru itu bisa membandingkan hasil dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan dari siswa tersebut. Nah, di sini ada contoh checklist yang memuat satu aspek, yaitu di mana tentang keaktifan peserta didik dalam diskusi kelompok pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Daftar checklist yang ada di sini itu hanya ada satu aspek, tetapi ada beberapa nama siswa di dalam daftar cek tersebut. Jadi untuk keaktifan peserta didik itu bisa dinilai dengan SB itu sangat baik, yang B itu baik, lalu yang C cukup, K kurang, dan SK itu sangat kurang. Jadi di sini hanya untuk satu aspek, tetapi bisa untuk banyak murid atau banyak siswa. Oke, selanjutnya ini contoh checklist yang selanjutnya. Guru menyusun daftar cek untuk mengamati dan menilai proses sains siswa sebagai berikut. Nah, kita lihat pada gambar ini. Di situ ada nama siswa dan beri tanda cek untuk sesuai hasil pengamatan. Di situ ada aspek A, B, C, D, E, F, G. Nah, di situ A, B, C, D, E, F, G-nya itu adalah sebagai aspek yang guru akan menilai kinerja siswa itu bagaimana. Sebelum itu, guru harus membuat aspek-aspek yang akan dinilai di kepada siswanya. Misal aspek A meliputi eh, apakah siswa memahami materi yang sudah disampaikan. Setelah itu aspek B, apakah siswa itu dapat mengkonstruk atau mengerjakan letan soal yang diberikan oleh guru seperti itu. Nah, ini yang adalah saya katakan tadi, contoh daftar cek yang dilakukan dalam sekelompok siswa dalam waktu bersamaan. Jadi, eh, siswa siswa di situ nanti nama siswa akan diberikan beberapa nama siswa, tergantung ada berapa banyak kelas. Eh, maaf, satu kelas ada berapa siswa, di situ akan dituliskan nama-namanya di situ dan aspek yang dinilai itu akan diberi tanda cek gitu. Jadi misal eh, siswa siswa yang pertama memenuhi nih di aspek A. Jadi pada aspek A tersebut akan diberi cek sesuai hasil pengamatan dari guru. Seperti itu. Next. Oke, pada contoh checklist yang terakhir ini kurang lebih sama ya seperti contoh-contoh sebelumnya. Nah, jadi mungkin saya menyimpulkan aja di sini bahwa checklist itu adalah suatu instrumen dari teknik penilaian, baik itu dari tes tertulis, lisan, praktik, atau unjuk kerja. Bisa juga dia menggunakan teknik observasi, portofolio, dan lainnya. Jadi, checklist ini adalah bagian kecil dari teknik penilaian. Nah, contohnya tadi kan sudah dipaparkan dari dua teman saya. Nah, di sini juga ada satu lagi contoh. Ini menilai aspek percaya diri, teliti, dan santun. Nah, misalnya kita menggunakan teknik penilaian tes tertulis pada pengerjaan soal Pitagoras misalnya. Nah, apakah siswa itu sudah percaya diri dengan jawabannya? Apakah dia teliti dalam pengerjaannya dan apakah dia santun? Nah, ini di sini guru itu dapat menceklis sesuai dengan keterangan berikut ini. Ada BT, MT, MB, dan SM. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Eh, Mungkin ada beberapa materi yang kurang ataupun belum tersampaikan. Kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.